Sungguh besar pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Terlalu besar, terlalu dalam untuk kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku,
tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami. Kami bersyukur dan bangga Tuhan, mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau luar biasa Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita berkumpul kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan harian Rise Up. Ayat bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 14. Kita akan membaca beberapa ayat bersama-sama. Namun sebelum saya membacakan ayat yang akan kita fokuskan pada hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit konteks dari 1 Tawarik 14. Jadi di sini Daud itu baru saja mendapatkan banyak berkat. Pertama, istananya baru saja terbangun, mendapatkan banyak bala bantuan. Lalu dia juga baru diberkati dengan anak-anak yang dilahirkan bagi Daud di Yerusalem. Dan yang terakhir, Daud itu baru saja diangkat menjadi raja atas Israel. Begitu luar biasa hidup Daud, diberkati dengan sedemikian rupa dari segi tempat tinggal, dari segi statusnya sebagai raja, dan juga anak-anak yang ada di keluarganya. Namun, ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon itu semakin besar juga terpaan anginnya, dan hal ini terjadi pada Daud. Kita lihat di sini bahwa orang-orang Filistin itu tidak suka dengan kabar bahwa Daud ini dipromosikan menjadi raja. Mereka tidak senang mendengar bahwa Daud ini diberkati sedemikian rupa, dan di sini mereka berusaha untuk menangkap Daud. Banyak sekali cobaan dalam hidup Daud. Dia pernah mengalami bagaimana dikejar-kejar dengan Saul, bagaimana dia harus menghadapi banyak cobaan dalam hidupnya, menghadapi Goliat. Dan saat ini orang Filistin tidak suka dengan keberadaannya yang sudah diangkat menjadi raja. Namun yang menarik, kita akan melihat bagaimana respon Daud dalam menghadapi terpaan atau ancaman dari orang Filistin. Terdapat di ayatnya yang ke-8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Semua orang Filistin maju buat menangkap Daud. Tapi di sini respon Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Daud tidak ngumpet, Daud tidak menghindar dari ancaman orang Filistin, namun di sini Daud maju menghadapi mereka. Kita akan melihat kenapa di sini Daud sangat-sangat berani dalam menghadapi orang-orang Filistin. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kepercayaan diri Daud itu tidak terletak pada berkat-berkat yang tadi sudah kita dengar. Bukan terletak pada statusnya sebagai raja, bukan terletak karena ia baru dikarunia oleh banyak anak, bukan karena dia baru punya istana, tapi kepercayaan diri Daud terletak pada Allah yang memberikannya hidup. Kepercayaan diri Daud ini tidak dipengaruhi oleh berkatnya yang dia rasakan, tapi oleh penyertaan dan hadirat Tuhan yang selalu ia rasakan dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena kalau kita baca di ayatnya yang ke-9 dan 10, lebih tepatnya ayat yang ke-10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jawaban Tuhan, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sehingga kita bisa tahu di sini kepercayaan diri Daud terletak pada Allah yang sudah membawanya jalan dari kemenangan menuju ke kemenangan. Sehingga kita bisa tahu di sini bahwa Daud begitu bergantung pada Allah dan dia melibatkan Allah dalam setiap keputusannya. Daud tidak meletakkan statusnya sebagai raja untuk mengalahkan orang Filistin. Tapi di sini Daud meletakkan Tuhan sebagai sumber kemenangan, sebagai pusat dari hidupnya untuk membantu Daud menentukan apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia jalankan, apa yang harus dipersiapkan. Di sini Daud tidak menggunakan kekuatannya sendiri, namun dia menggunakan kekuatan Allah. Dan kita juga bisa lihat status dan keadaan Daud meningkat, namun
ketergantungan Daud kepada Tuhan juga semakin meningkat. Semakin tinggi Daud di bawah Tuhan, semakin tinggi juga Daud mengandalkan Tuhan. Karena Daud tahu dia nggak bisa berjalan sendirian. Hari-hari ini kita bisa berkata bahwa ikut Tuhan kita diberkati. Ikut Tuhan kita mendapatkan banyak sekali sukacita, mendapatkan banyak sekali hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tapi ingat satu hal, sebagai orang percaya Tuhan gak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tuhan gak pernah janji bahwa tanah jalan akan selalu rata, tapi Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan. Keadaan Daud di sini membuktikan bahwa berkat yang ia miliki, harta yang ia miliki itu tidak cukup. Kita harus mempunyai pengenalan akan Tuhan, kita harus punya satu pribadi yang bisa kita andalkan dan tidak mengandalkan harta kita, tidak mengandalkan status kita, nggak mengandalkan siapa kita di dunia ini, tapi kita mengandalkan satu-satunya pribadi yang terus-menerus memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita jalan keluar, sehingga kita bisa belajar hari ini bahwa mengenal sumber segala kebaikan, mengenal sumber segala kemenangan, mengenal sumber segala pertolongan itu terjauh lebih penting daripada berkat yang kita terima. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Ia mati di kayu salib sehingga kita bisa menerima kemenangan demi kemenangan, bisa menghadapi cobaan demi cobaan, dan bisa keluar sebagai seorang pemenang. Terpujilah nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh besar kuasa-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami belajar Bapa bahwa bukan berkat-Mu yang terpenting, tapi hadirat-Mu yang utama Bapa. Bukan segala harta atau bukan segala berkat yang membuat kami semakin kuat, tapi pengenalan akan Engkau, bahwa tahu Engkau akan melakukannya lagi dan lagi, Engkau akan menuntun tangan kami lagi dan lagi, Engkau akan membawa kami keluar dari lembah kelam menuju puncak kemenangan lagi dan lagi Bapa. Ajar kami untuk bisa menjadi seperti Daud ya Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi, yang tidak melupakan Tuhan sekalipun berkat kami begitu luar biasa Tuhan di dunia ini, tapi terus mengandalkan Engkau Tuhan yang memberikan kami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara dalam seluruh hidup kami, Engkau yang beracara dalam rangkaian hidup kami Bapa. Kami percaya yang terbaik sudah Kau siapkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tawarikh 14. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram, Raja Negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefeg, Yafia, Elisama, Baaliada dan Elifelet. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan Kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri.
Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa.